Halo teman-teman, welcome to my channel. Hari ini kita akan belajar gimana caranya membuat random data berdasarkan grup yang sudah ada. Maksudnya seperti apa? Jadi ini kan ada data employee gitu kan. Nah, di sini ada employee type, di mana untuk per masing-masing employee ini aku mau bikin random data employee type-nya berdasarkan 3 tipe ini gitu. Jadi kita sudah punya strict tipenya gitu ya, range tipenya, di mana tipenya adalah permanent, contract, and probation. Ada dua cara yang akan kita pelajari di video kali ini. Jadi yang pertama adalah kombinasi antara rumus choose dan juga rank between. Caranya seperti apa? Langsung aja kita praktekin. Jadi untuk yang cara yang pertama kita pakai sama dengan choose kurung buka. Kemudian untuk index numbernya kita pakai rank between gitu ya. Kemudian untuk rank between ini kita bisa buka komanya, kita bisa buka kurung. Kemudian untuk bottom dan topnya, bottomnya kita cukup tulis 1, kemudian titik koma 3. Kenapa seperti itu? Karena untuk tipe data kita ada 3 tipe, kemudian untuk bottomnya kita tulis 1 aja gitu, angka 1 maksudnya, untuk batas paling bawah gitu ya. Nah, kenapa ini titik koma? Karena untuk komputer aku itu settingnya tutup koma. Jadi nanti teman-teman harus perhatikan di ini ya, di bagian rumus ini, apakah itu koma atau titik koma gitu. Kalau misal koma bisa ditulis pakai koma gitu ya. Kebetulan di komputer aku titik koma, jadi aku tulis pakai titik koma gitu. Nah, untuk rumus choose ini kan ada index number. Index numbernya kita pakai yang ini, range between sampai angka 13 ini, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian untuk value 1 kita bisa langsung tulis pilihan value-nya. Caranya seperti apa? Kita titik koma dulu. Kemudian value yang pertama adalah permanent gitu. Nah, karena pilihannya ini pakai teks, jadi harus pakai petik 2 gini ya. Kemudian titik koma lagi, contract, kemudian probation gitu ya, lalu tutup kurung. Langsung di enter gitu. Kita bisa arahkan kursornya ke sini, kemudian double klik. Nah, seperti itu. Nanti ini datanya akan terus ngerandom gitu ya. Kalau teman-teman merasa ini datanya kurang bagus gitu kan, kita bisa ketik F9 supaya nanti dia kayak nge-refresh, ngerandom baru gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, misalnya kayak gini lah ya, teman-teman ini udah puas dengan datanya. Supaya datanya tidak berubah-ubah lagi, teman-teman bisa blok datanya dari bagian atas sampai bagian bawah. Caranya, taruh kursornya di bagian G2 ini, kemudian lalu klik Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman klik kanan copy. Nah, lalu di bagian G2 ini taruh kursornya di sini, kemudian klik kanan, pilih yang paste 1, 2, 3 ini atau value gitu ya. Nanti otomatis dia akan berubah menjadi sebuah value, tidak lagi dalam bentuk rumus. Gitu teman-teman. Nah, kita bisa save. Itu untuk yang cara pertama. Nah, itu tadi untuk cara yang pertama teman-teman. Misalnya, karena ini 3 tipe gitu ya, permanent, contract, and probation, sementara data kita totalnya ada 327 data. Misalnya dari 327 data ini kita pengen sebarannya itu rata. Jadi permanennya berapa, probationnya berapa, kontraknya berapa gitu kan, jumlahnya sama. Nah, misalnya 327 ini kita bagi 3 tipe tadi. Nah, masing-masing harusnya untuk permanen tadi nanti ada 19, kontrak juga sama, probation juga sama, semuanya 19 gitu ya. Kita bisa pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini kita bisa mengkombinasikan antara rumus choose dan juga ranks. Tapi sebelum itu kita harus membuat referensi dulu. Caranya, kita taruh di kolom yang lain gitu ya, yang blank. Kemudian kita sama dengan rank. Oke? Kurung buka, kurung tutup. Nah, ini nanti tujuannya akan membuat range data dari angka 0 hingga angka 1 gitu. Jatuhnya nanti angkanya desimal. Coba aja kita enter gitu ya. Kemudian kita copy, kita taruh paling bawah, kita blok semuanya. Nah, kayak gini ya.
Ini tujuannya sebagai referensi. Lalu untuk yang bagian employee type ini, kita bisa langsung pakai rumus sama dengan choose. Oke. Lalu untuk index numbernya ini kita bisa pakai rank kurung buka. Numbernya adalah H2, kemudian titik koma. Ref-nya adalah semua dari H2 hingga bawah. Kita klik Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Nah, jangan lupa kita kunci pakai F4. Kemudian kita tutup kurung. Lalu kita bagi dengan 109. Nah, misalnya teman-teman datanya cuma sedikit gitu kan, kemudian untuk sebarannya pengen 4 aja gitu, nanti bisa diganti 109 ini menjadi angka 4 gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan juga data teman-teman gitu ya. 109. Lalu ini nanti hasilnya akan desimal gitu ya. Supaya hasilnya tidak desimal, kita kasih round up gitu ya. Kemudian kurung buka di bagian paling belakang ini. Jadi untuk round up numbernya adalah dari rank sampai 109 ini. Kemudian number digitnya kita bisa kasih 0. Nah, udah sampai angka 0 ini, kita tutup kurung dulu, lalu kita titik koma. Nah, sekarang kita sudah kembali ke rumus choose, di mana indeks numbernya adalah dari round up hingga angka 0 titik koma ini. Lalu kita harus memberikan value-nya, di mana value-nya adalah permanen, gitu ya. Lalu kita kayak gini, kemudian kontrak, lalu terakhir probation. Oke, lalu tutup kurung. Oke, lalu kita bisa langsung enter gitu. Kita copy rumusnya ke bawah. Nah, sama seperti tadi, jika memang teman-teman merasa tidak puas dengan data ini gitu kan, bisa langsung klik F9 gitu, otomatis berubah. Nah, misalnya kita sudah puas dengan data ini, supaya datanya tidak berubah-ubah, sama seperti tadi, kita blok datanya dengan cara Ctrl Shift tanda panah ke bawah, kemudian klik Ctrl C untuk mengcopy, lalu di paling atas, di G2, kita klik kanan, pilih yang 1, 2, 3 ini, jadi paste value, oke? Nah, seperti itu. Lalu untuk kolom H ini kita bisa hapus dengan cara kita blok seperti ini, lalu Ctrl minus gitu teman-teman. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah benar permanen ini jumlahnya 109, probation dan juga kontrak juga jumlahnya 109. Caranya, kita filter ya, kemudian kita pilih bagian kontrak. Nah, lalu kita blok dengan cara Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Lalu, di bagian bawah ini, count-nya sudah benar ya, 109. Kemudian yang permanen, count 109. Lalu probation, count-nya 109. Gitu teman-teman untuk cara cepatnya. Oke teman-teman, thank you so much sudah nonton video ini. Jika teman-teman merasakan manfaatnya, bisa untuk consider like dan juga subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video Excel lainnya, tutorial lainnya. Dan thank you so much sudah nonton video ini, and see you on my next video. Bye bye.